Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lohde Artami AMDKEP, peserta Latsar CPNS Kabupaten Lombok Barat tahun 2021, Angkatan 34, Kelompok 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang tugas individu Agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita akan bahas fungsi ASN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, apa itu aneka? Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berangkat ke tempat bekerja tepat waktu merupakan salah satu bentuk integritas. Yang kedua, menyelesaikan laporan maupun pekerjaan atau tugas tanpa menunda-nunda dan penuh tanggung jawab. Contoh yang ketiga yaitu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing dan tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan, serta rajin beribadah agar kita bisa menguatkan diri untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Ini merupakan penerapan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang kedua yaitu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan budi pekerti kita di dalam lingkungan instansi tempat kita bekerja. Kemudian tidak bertindak semena-mena, baik dengan rekan kerja maupun dengan pasien. Ini merupakan penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang ketiga, bangga menggunakan bahasa persatuan, baik di lingkungan instansi, tempat kita bekerja maupun di mana saja, merupakan penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh keempat, dalam melakukan tindakan ke pasien, kita harus menjelaskan serta meminta persetujuan tindakan terlebih dahulu pada pasien maupun keluarga sehingga dapat dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan. Merupakan penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan status sosial pasien dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Merupakan penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, bersikap sopan dan santun kepada rekan kerja dan selalu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Kemudian yang terakhir, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Selanjutnya, komitmen mutu.
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Kemudian contoh implementasinya yaitu yang pertama, selalu menerapkan sifat efektif dan efisien dalam pemberian pelayanan kepada pasien atau masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien atau masyarakat. Yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, bersikap jujur dalam pekerjaan dan menolak suap. Bersikap adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang tugas agenda 2 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.